Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Allah bersama dengan orang-orang yang rendah hati dan remuk hatinya. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari kitab Yesaya pasal 57 ayat yang 15c yang demikian bunyi. Aku bersemayam di tempat tertinggi dan di tempat kudus, tetapi bersama-sama orang yang remuk dan rendah hatinya, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudaraku, firman Tuhan ini dahsyat. Walaupun sekarang Allah bertahta di dalam kerajaan surga, tapi melalui Roh Kudusnya itu beserta kita sekalian. Immanuel, Allah beserta. Allah juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun kita menderita, walaupun kita sudah tua renta, kita ada dalam kesakitan, Tuhan beserta dengan kita sekalian. Orang yang remuk hatinya, orang yang rendah hatinya, Allah selalu beserta dengan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, makna dari firman Tuhan itu apa? Satu, Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati, orang yang rendah hati. Dia selalu dekat dengan mereka. Mazmur 34 ayat 19. Mana yang kedua? Meskipun beliau bertahta di tempat yang tinggi, tapi kasih karunia Rohnya tetap ada di tengah-tengah kita. Itu keunggulan orang-orang yang percaya. Yesaya 57 ayat 15. Poin yang ketiga, Tuhan Allah berkenan menyembuhkan orang yang rendah hati, orang yang patah hati, membalut luka-luka hatinya dengan penuh sukacita dan kasih. Mazmur 147 ayat 3. Poin yang keempat, remuk hatinya itu sedang mereka yang tertindas oleh dosa. Mereka yang hidupnya terlalu menderita dan tertindas, itu adalah orang yang remuk hati. Mazmur 147 ayat 7. Poin yang kelima, kasih karunia Tuhan Allah itu bagi setiap orang yang rendah hatinya. Yakobus 4 ayat 6. Poin yang keenam, pemulihan terjadi manakala orang itu membuang kesombongannya dan mengizinkan Tuhan Allah untuk hadir di dalam hidupnya. 1 Petrus 5 ayat 5. Nah, yang kedua, saudara-saudara, bagaimana praktek daripada Allah itu mengasihi atau ada di tengah-tengah orang yang rendah hati dan remuk hatinya itu. Prakteknya seharinya apa? Satu, menemukan kekuatan di tengah-tengah hal yang kritis. Jadi orang yang disertai Tuhan itu diberikan Tuhan kekuatan oleh Allah di tengah-tengah yang kritis, untuk mendorong mereka semangatnya terus bertumbuh dan berkobar. 2 Korintus 12 ayat 9. Praktek yang kedua, proses pemulihan itu terjadi dengan kejujuran. Karena orang itu berani mengakui kegagalan itu, bahwa saya hancur, saya rendah hati Tuhan. Mohon kekuatan dan semangat dari Tuhan. Dijelaskan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Berani mengaku dosa. Praktek yang ketiga,
merasa damai di tengah-tengah cobaan, di tengah alur dunia yang gegap gempita, tapi dia merasa tetap hati, tetap tenang hati, karena dia tahu Allah tidak tinggal diam, Allah beserta aku. Nah, sehingga dia tetap tenang, rendah hati. Filipi 4 ayat 7. Praktek yang 4, Tuhan Allah hadir melalui komunitas untuk memberikan dukungan moral, untuk memberikan semangat bagi orang, bukan menghakimi lagi dia. Itulah hebatnya Tuhan kita. Galatia 6 ayat 2. Nah, sebagai kesimpulan, saudara-saudara, yang pertama, Tuhan Allah memang maha tinggi, di atas kerajaan surga bertata, tapi dia berjanji, aku tetap ada di tengah-tengah. Aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu, tidak. Walaupun kalian remuk hati, rendah hatinya, tapi aku tetap di tengah-tengah, menyertai engkau sampai putih rambutmu. Aku akan menggendong engkau, menyelamatkan engkau, memikul engkau. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Kesimpulan yang kedua, pemulihan itu berawal dari kehancuran manusia untuk menghidupkan kembali. 1 Petrus 5 ayat 6. Jadi dia mengaku diri bahwa saya sudah hancur, saya sudah tua, renta, sakit, penyakit dan sebagainya, tapi tetap mengakui, aku mohon, saya minta Allah tetap bekerja di dalam aku. Kesimpulan 3, tujuan Allah itu sebenarnya untuk menghidupkan lagi orang yang patah hati, semangatnya patah, supaya dia benar-benar bangkit bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus. Yesaya 57 ayat 15. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan mendoakan saudara-saudara sekalian, supaya saudara sekalian ini sungguh Allah menyertai. Walaupun saudara merasa sudah tua, sudah renta, banyak penyakit, asal rendah hati. Kita sudah hancur hatinya, tapi rendah hati di dalam Tuhan. Oh, Tuhan selalu menyertai. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sampai putih rambutmu, aku tetap Tuhan. Akan memikul engkau, menggendong engkau, menyelamatkan engkau. Immanuel. Amin.